ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK. Sebelum kita sampaikan secara lengkap kronologi dan konstruksi perkaranya, kita akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Baik, cukup teman-teman. Silakan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Deputi untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan di Bekasi. Baik, terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang membersamai kami dari sejak kemarin, tadi malam berikutnya, dan sampai pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan menyampaikan kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tertangkap tangan terkait suap izin proyek di Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, KPK akan menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka
proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu ya, infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai ijon, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan saudara SRJ selaku pihak swasta. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta. Di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa
setoran ijon proyek yang keempat dari Saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Baik kawan-kawan, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab pertama untuk perkara ini. Satu Mas Mario, Mas Jaki, dua dulu, silakan Mas Mario. Ya, terima kasih kesempatan waktunya Pak Deputi Pak Juwir. Ya, hanya saya ingin memastikan seputar OTT Bekasi ini, itu kan sudah sejak awal OTT itu sudah ramai. Bahwa OTT ini juga turut melibat atau diduga menjerat Kajari Bekasi. Nah, dalam kronologis itu sama sekali tidak ada bunyinya. Bahkan peristiwa atau pengembangan informasinya sudah bahkan yang bersangkutan ES ini, inisial Kajari ini diduga bahkan sempat lari atau ya ini memperjelas ya lari atau dilarikan misalkan ke Gedung Bundar. Ini kan jadi agak-agak sumir ini kan yang nantinya kelamaan nggak diungkap ini jadi bau anyir soal yang negatif gitu loh. Apakah bisa dijelaskan apakah benar ini melibatkan Kajari Bekasi berinisial ES yang kemudian juga apakah benar lari dan minta perlindungan ke Gedung Bundar dan kemudian dari beberapa pertanyaan juga dari teman-teman jurnalis kan sekelas Kajari rumahnya di Pondok Indah ini kan luar biasa. Eselon berapa sih Kajari gitu bisa beli puluhan miliar rumah yang berada di Pondok Indah. Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kalau di tracing itu kan nggak mungkin lah gajinya cukup untuk beli rumah di Pondok Indah. Ya kan ini hal-hal kayak gini kan bisa menjadi pemicu bahwa ini bisa menjadi persoalan mengganggu marwah atau tidaknya institusi itu dengan hal-hal yang harus lebih clear dalam hal-hal seperti ini. Itu penegasan itu aja, bisa didetailkan sedikit Pak Deputi. Makasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Mas Jaki berikutnya. Ya Pak Budi, Pak Asep izin, saya Jaki dari Radar Bekasi, Jawa Pos Pak. Pak izin saya mau tanya terkait peran orang tua Bupati ini dalam OTT KPK, kasus ini perannya sebagai apa ya Pak? Dia sebagai apa dalam kasus suap tersebut? Kemudian yang kedua, pihak swasta ini mungkin bisa dijelaskan dari mana asalnya Pak? Dari Bekasi atau mungkin dari Jakarta atau dari mana? Kemudian yang tiga itu Pak, terkait modus operandi yang katanya ada 3 kantor dinas di sana, Kabupaten Bekasi disegel tuh Pak. Namun pejabatnya bersangkutan tidak terjaring OTT ini. Apakah akan ada potensi dikaitkan juga dalam di kasus suap ini? Seperti itu Pak. Mas, baik, terima kasih. nambahin satu ya, aja. silakan Mas Mario. Ya ini menarik tadi yang disampaikan kawan dari Radar tadi itu soal peran dari Bapak dari Sang Bupati itu tidak disebutkan. Padahal kita tahu dia merupakan kepala desa dari Sukadami ya. Dan informasi yang beredar bahwa dia yang menguasai semua wilayah di perindustrian Cikarang. Nah ini menarik nih. Nah hal-hal kayak gini apakah KPK akan mendalami atau bahkan sudah ada interseksinya kasus ini dengan peran sang ayah. Karena ini beliau ini legend. Beliau ini legend dan punya nama besar di Bekasi. Artinya pengaruhnya saja bisa laku dijual. Nah, apalagi anaknya sudah menjadi pucuk pimpinan di Bekasi. Nah, sama sekali tidak disebutkan dalam konstruksi perkara peran beliau ini. Kira-kira bisa disampaikan sedikit apa peran Haji Kunang ini dalam kasus ijon proyek gitu. Makasih. Terima kasih Mas Mario sekaligus memberikan informasi yang sangat lengkap. Ada lagi mungkin supaya 3 cukup. Baik Pak Deputi, monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Jubir, terima kasih Mas Mario dan Mas Jaki. Salam kenal Mas Jaki.
jauh-jauh dari Bekasi. Dari kemarin kayaknya ya. Dari Bekasi, Pak. Oh iya betul, dari Bekasi, bukan dari kemarin. Nah, gitu. Kayaknya habis sholat subuh langsung ini moncer. Mas Mario, terkait dengan beberapa pihak yang yang berkembang di informasinya, keterlibatan beberapa pihak ini tentunya turut kami bahas di dalam expose, ya. Tapi yang ditetapkan naik ke penyidikan adalah tentunya para terduga yang memang sudah memenuhi kecukupan alat buktinya, gitu ya. Jadi semua pihak yang terlibat dibahas seperti itu. Nah, yang ditetapkan hari ini adalah yang sudah memenuhi kecukupan alat buktinya. Jadi yang tadi kita sampaikan ada berapa ya? 3 orang ya, saudara ADK, HMK, dan saudara SRJ. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah memenuhi kecukupan alat bukti 3 orang tersebut. Salah satunya adalah HMK. Ini yang menjadi pertanyaan berikutnya ya dari Mas Mario. HMK itu apa perannya? Dan juga dari Mas Jaki ya. HMK itu perannya itu sebagai perantara. Jadi ketika SRJ ini ya diminta, nah HMK juga minta gitu. Minta kadang-kadang tanpa pengetahuan dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu. Minta sendiri, bahkan tidak hanya ke SRJ. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Jaki juga ya. Ada yang beberapa disegel itu. Ya minta ke SKPD itu. Gitu. Jadi beliau jabatannya memang kepala desa. Tapi yang bersangkutan itu adalah orang tua atau bapaknya dari bupati gitu. Ya. Jadi seperti itu perannya. Jadi kadang meminta sendiri, kadang juga menjadi perantara orang yang akan memberikan kepada ADK itu melalui saudara HMK gitu, seperti itu. Nah, itu yang informasi yang berhasil kami peroleh dari keterangan para saksi maupun tersangka, dalam ini saudara SRJ, yang menyatakan seperti itu pergerakan uangnya gitu. Jadi HMK sendiri ya mungkin karena orang melihat bahwa yang bersangkutan ada hubungan keluarga gitu kan ya. Jadi bisa melalui HMK gitu. Orang juga pendekatan melalui HMK gitu, seperti itu. Itu ya Mas Jaki. Kemudian terkait dengan peran orang tua sudah, pihak swasta dari mana? Pihak swasta di sini itu kebanyakan dari Bekasi ya. Seperti yang saudara RSJ sejauh ini informasinya yang kami terima adalah dari Bekasi sendiri. Tentunya ada beberapa pihak karena kalau penyedia barang maupun juga pelaksana proyek itu kan bisa dari kota-kota sekitarnya. Apalagi Bekasi kan berbatasan dengan Jakarta. Tuh, bisa dari Jakarta datangnya, kemudian bisa dari Karawang gitu kan, seperti itu. Nah, lintas. Gitu. Demikian mungkin Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap pertanyaan dari Mas Mario dan Mas Jaki dari Bekasi, Radar Bekasi, Jawa Pos. Dari tadi? Oh, dari tadi? Iya. Dari tadi. Baik, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Mas Ade, ada lagi? Mas Ade dulu. Oke, silakan Mas Ade dari Tempo. Selamat pagi Pak Asep, Mas Budi. Mau penegasan aja Pak, kan rumah Kajari Bekasi ini sudah disegel ya sama KPK ya. Ada 2 titik kalau menurut informasi yang kami terima. Itu akan diapakan sama KPK? Apakah akan ada proses penyelidikan terhadap yang bersangkutan atau seperti apa gitu?
Sama tadi melanjutkan juga yang pertanyaan rekan tadi yang soal kepala dinas yang belum terjawab Pak, itu disegel itu kan artinya ada upaya dari KPK. Nah itu seperti apa gitu statusnya dari kepala-kepala dinas ini? Ada dua ya, dua kepala dinas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ade yang dari Tempo dan dari kemarin Mas Ade ya. Baru hari ini, oke. Ada lagi teman-teman? Sebenarnya sudah mewakili semua pertanyaan kawan-kawan, Pak Deputi. Terkait Kayaknya dengan sudah apa namanya ngantuk sama kayak gitu juga. Baik, dari Mas Ade, dari Gang Potlot pasti. Oh betul, kakaknya di sana. Ya, Mas Ade, terkait informasi yang sudah beredar ya, rumah Kajari itu disegel, itu akan diapakan, termasuk juga tiga SKPD ya, tadi disampaikan Mas Jaki ya. Nah, jadi penyegelan itu dilakukan pada saat melakukan penangkapan ya terhadap para terduga. Itu dalam rangka menjaga status quo. Jadi supaya tidak ada yang berubah, tidak ada yang memindahkan barang atau apapun yang ada di ruangan tersebut. Sehingga kita segel lah. Nah itu fungsi dari segel tersebut. Nah itu kemudian akan ditindaklanjuti setelah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, tentunya ketika hasil dari operasi tersebut ya, penangkapan tersebut, nah nanti kan diperiksa nih orang-orang yang di sini, kemudian nanti dilakukan ekspos. Nah dalam ekspos tersebut dilihat kecukupan alat buktinya. Bagi para terduga yang memang memenuhi kecukupan alat buktinya ditetapkan oleh ekspos ya, oleh floor di ekspos dan naik ke penyidikan, maka tempat yang tadi disegel tersebut, ya disegel tersebut, itu akan dilakukan penggeledahan, ya, karena kita berhubungan nanti dengan bagaimana mencari bukti-buktinya. Tetapi bagi pihak-pihak yang dibawa ke sini ataupun tidak dibawa ke sini, gitu ya, atau belum dibawa ke sini dan diduga ya, di awalnya diduga ya, pelaku tindak pidana korupsi. Tapi kemudian kecukupan alat buktinya tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi alat buktinya, artinya tidak bisa ditetapkan atau belum bisa ditetapkan sebagai tersangka karena kekurangan alat buktinya, maka terhadap propertinya yang disegel tentunya kita akan buka. Kenapa? Karena ya tadi tidak cukup buktinya, itu seperti itu, belum dinaikkan sebagai tersangka. Bisa dipahami ya, Mas Ade? Oke, makasih. Cuma satu kan? Enggak, itu kayaknya belum menjawab itu. Yang dinas. Bukan, itu mempertegas pertanyaan Ya. si Ade Tempo tadi, itu kan disegel. Ya, Alasan menyegel kan tadi dikatakan Ya. terduga. ya, Dalam KUHP itu kan ada indikasi bahwa Ya. ada petunjuk di sana. betul. Atau bahasa kasarnya ada jejak-jejak Iya. tersangka di sana. Iya, betul. Nah kalau kemudian ini kan jadi salah salah nebak, masa nggak udah diduga ada petunjuk di sana, ada jejak yang tersangka, kalau dibuka dan tidak ditemukan ini kan agak dakdekdo gitu loh. Masa prinsip penyidik menjadi tebak menebak kayak kuis, nggak lucu juga. Mempertegas saja bahwa ada nggak nantinya ke depan dalam proses penyidikan kasus ADK bapaknya sama SGR ini ke arah Kajari, karena ngapain juga disegel gitu loh, geledah aja nggak ada gitu. Tapi kan karena ada diduga kuat ada petunjuk di sana atau ada jejak tersangka di sana sehingga disegel. Berarti ada 3 nih yang disegel, 2 tadi SKPD dan 1 rumah ES. Apakah memang rangkaiannya tiga? Iya. Jadi 4 mungkin ya. 3 kan? Iya. Nah, karena udah pagi agak ini. Ya, pertanyaan saya mempertegas itu aja Pak Deputi. Siap. Apakah akan
dikembangkan ke ES atau menunggu kasus ini naik dulu baru dibuka penyelidikan baru terhadap Kajarinya. Yang simple aja. Kita nggak mau. Iya, siap. Ya, makasih. Pasti ini kakaknya yang tadi Mas Ade kan? Ini kakaknya kelihatan di depan. Jadi begini Mas Mario, menyambung juga tadi jawaban saya ke Mas Ade. Jadi ketika para terduga ini kan tadi dicarikan informasinya, kita memeriksa di sini, cari keterangan, cari informasi, cari bukti-bukti, kemudian setelah itu 1 kali 24 jam, ya, kita harus menentukan, ya kami harus menentukan sikap, apakah yang bersangkutan cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, dari terduga naik nih, atau tidak cukup bukti. Jadi dugaan tetap ada, tapi tidak cukup bukti untuk dinaikkan. Nah, sehingga tidak dijadikan tersangka. Nah, itu kemudian berkorelasi dengan hak-haknya. Nah, kalau yang bersangkutan itu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti, maka ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa berikutnya. Apa? Yaitu penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya. Panggilan, penahanan, dan seterusnya. Nah, tapi bagi yang ditetapkan belum bisa dinaikkan menjadi tersangka karena kurangnya alat bukti, ya belumnya atau tidak lah, atau belum atau tidak, dan sebagainya. Berarti masih panjangan. Nah, itu tentunya haknya juga tidak boleh dilanggar. Kenapa? Karena ada aturannya, kalau tetap disegel kan nggak boleh masuk tuh. Nah, ada haknya yang dilanggar, maka harus dibuka, gitu, seperti itu. Bisa dipahami ya, Mas Mario? Adiknya sudah, kakaknya juga sudah saya jawab. Terima kasih.